Andre King of the Jungle. Hari ini gue lagi ada di rumah salah satu. Wah, ini ngeri banget nih sebenarnya orang ini. Bilang YouTuber iya, artis iya, penjinak hewan bisa jadi ya kan. Dog trainer, dog whisperer. Aduh, tapi peliharaannya nggak cuma itu, banyak banget ternyata di dalam rumah ini. Wah, ini kita mau ketemu sang legend di dalam sini. Oh ya udah, kita masuk ke dalam ya. Let's go guys. What's up, my man? Bims Aryo, Audrey King of the Jungle. Finally we meet. Akhirnya setelah sekian lama nih. Yes, man. Kita ketemunya cuma di TV doang. Di TV, kita udah berapa kali mau merencanakan, gak kesampean. Today is the day. Akhirnya ketemu. Aku gak sabar banget pengen lihat Snowa, Snowy, Bubuy. Dan lain-lain ya. Keluarga-keluarganya. Yes. Karena The Golden Family ini sebenarnya aku ngefans banget channel dari zaman aku kayak masih kuliah dulu. Jadi nggak pernah ketemu Snowy sekali di TV. Tapi yang lainnya belum pernah ketemu. Belum ketemu, rame. Di sini ada total berapa? Total 12 anjing. 12 anjing. 4 di Oma, gitu kan. Karena ada beberapa anjing yang belum disteril. Kita takutnya nanti mereka saling ketemu, beranak gitu tanpa kita plan gitu. Tapi mungkin ini ada Leo nih. Ada Leo. Dia udah tahu nih kita lagi syuting. Leo. Leonidas. Oh, Leonidas. This is Sparta. Bro, oke. Ini Audrey yang datang tapi gue ngetes dia. Awal mula bengal dari mana, bro? Gue nggak tahu ya. Masa sih? Kayaknya bengal itu perkawinan kayak savana gitu ya. Domestic cat sama wildcat. Wildcatnya dari Indonesia loh. Hah? Yes. Kucing hutan. Betul banget. Jadi kucing hutan sama kucing domestik. Jadi gini. Oh gitu. Asian leopard cat atau kucing hutan, ada kucing hutan Jawa atau Borneo ya. Kalau yang Jawa lebih light, lebih kuning. Itu adalah awal mulanya kucing bengal ini. Nah, sama orang Amerika waktu itu dikawinin sama American short hair. Jadilah F1. Okay. Nah, F1 ini dikawinin lagi sampai akhirnya generasi ke-8 jadilah bengal, kucing yang sangat baik, sangat friendly. Rosette-nya juga udah berubah. Kalau kucing hutan kan titik-titik doang kan, dia udah 3D gitu dan manja. Jadi kadang pada saat orang lihat bengal tuh kayak, aduh serem. Gua kadang masih bawa dia ke vet aja, dokter tuh vet tuh masih kayak agak takut. Enggak, ini bengal tuh baik gitu ya gitu. Karena mereka ngejudge dari luarnya kelihatan kayak macan tutul kan, mikirnya galak gitu loh. Tapi memang dia sebenarnya lebih mirip kayak jaguar, bukan macan tutul. Yes. Patternnya kayak jaguar, tapi memang pattern ini macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang marble sheeted dan lain-lain. Ada yang kayak macan dahan. Keren banget nih macan dahan ya. Masya Allah ya. Nah, ini jantan. Ini jantan. Jadi dia jantan yang memang dilepas di sini dan dia menjaga dari kucing-kucing liar yang suka masuk, dia yang hantem. Langsung lompat lagi pergi keluar. Oh, ini kucing alfanya nih. Iya, di sini gitu. My God. Namanya? Leonidas. Leonidas tadi. Nah, jadi kucing banyak, cuman sesama kucing jantan berantem. Anjing banyak, sesama anjing jantan berantem. Tapi malah anjing sama kucing akur. Oh, ini anjing sama kucing sama dia aman? Aman. Jadi dia, ayam, burung, sama anjing aman. Malah di antara sesama rasnya mereka, spesiesnya mereka yang suka ribut. Gitu. Aneh juga ya. Aneh. Nah, ya mungkin kayak dia establish dominan supaya yang lain nggak nyaingin dia. Betul. Ini kan kita udah ngeliat bengal. Nanti gue mau kasih lihat yang masih F2. Gitu. F2 dari mana? Kucing hutan? Jadi gue punya kucing F1, ya kan? Which means dia peranakan kucing hutan dan lokal. Jadilah F1. Gue anakin sama bengal gue, lahirlah F2. Cucu ya? Yes. Cucu dari kucing hutan berarti. Cucu. Dan bisa dilihat nanti mukanya tuh lebih apa ya? Lebih prehistorik gitu loh. Lebih wild. Lebih wild. Yuk kita keluarin dari di sini nih. Ini ayam gue pelihara sih, jadi gue suka banget ayam Bangkok, kan buat fighting ya. Tapi memang kita di sini bukan buat kita adu. Janganlah. Dan memang warnanya juga unik gitu loh. Cantik banget ya. Dia warnanya ini bisa gede lagi kan? Bisa gede lagi. Terus warnanya langka yang kayak gini nih. Ternyata ngejak ayam susah ya. Oke.
Jadi emang suka begini tiap hari. loh, ayam juga ada alfa-alfanya, bro. Oh, gitu. Gitu loh, lihat tuh. Serem banget. Oh iya. Nah, tapi bisa dilihat ini bukan Bangkok buat diadu. Badan mereka juga mulus. Kalau diadu kan terpenyakitan ya, sedih. Bisa mati juga Kasihan, kan. bisa mati dan kepalanya botak, bocel-bocel. Tapi memang nih dua ini selalu bersaing gitu. Jadi ada kalanya nggak sengaja mereka ketemu. Tuh. Oh, akur ya kadang. Banyak banget. Come on, Halo. come on, Iverson. Come on. Ayo, come on, go ahead, come on. Oh, cantik banget. Come on, hey. Jake, Oh, Jake, banyak. come on. Yes, nah jadi gini. Jake, bukan Jake nanti. Ini bukan. Ini Sofia. Oh, ini Tapi coba sayangin Sofia, sayangin. Sofia disayangin. Nah, jadi gini bro. Jadi Gimana? pada dasarnya I like animals itu free. Oke. Ya, free to roam. Jadi gue tuh bikin ruangan ini salah satu buat mereka biar at least ada ruang gerak. Dan itu dengan catatan mereka itu every day, entah pagi atau sore, cuaca bagus dilepas. Kadang malam juga. Oke, tembok gue tinggi-tinggiin biar mereka bisa lari roaming around. Tapi ada beberapa yang dipisah di sini. Salah satunya Queenie. Oh. Ini anak nggak tahu kenapa kalau dilepas hiperaktif, akhirnya diare. Oh, Dan jadi gue udah sakit. 4 kali bolak-balik dokter, hampir harus diinfus. Oke. Jadi dia itu hanya dilepas, yang lain dilepas di luar, dia dilepas di sini. Gitu, nah. Ini Ivy, Ini juga. dia kalah saing makan sama yang lain. Jadi dia sehari 2 kali harus masuk kandang untuk makan. Oke. Lu lihat dia F1, mukanya lebih. Cantik banget. Oh, ini F1-nya. F1 sama ini nih. Hello. Sama ini. Sama Ivy F1. Ini. Nah, lu dari belakangnya dia, lu pet dia pelan-pelan. Pet. Nah, pakai feeling yang enak, sayangin. Oh, kamu. Nah. Jadi kalau F1 itu dia memang lebih apa ya? Sedikit Nah, takut ya iya. sama orang Lu ya. sayangin. Nah. Nah. Jadi, ya ini adalah yang hasilin anak-anak F2. Nah, tapi kalau si Jake itulah dia kan ini ibunya nih. Lahiran tuh di rumah di kamar gua, bro. Dia itu kalau nggak lahiran di kamar gua nggak akan jadi anaknya. Oke. Dia harus dibantu waktu itu. Bukan, jadi dia harus nyaman. Jadi dia itu kalau lahiran dia masuk ke dalam kamar, misalnya dalam hari di situ dia nyaman, anaknya jadi. Kalau dia udah dipisahin walaupun kamar sendiri itu nyaman, anaknya nggak terlalu dia rawat. Oh. Gitu, jadi dia bonding banget. Nah, si Jake dulu baik banget. Ada di situ, Jake. Sayangnya kita ada salah satu kiper kita yang kita nggak tahu agak-agak psikopat. Bukan psikopat. Kalau psikopat ke manusia, ini psikopat iya. Kucing ternyata ditendang-tendangin, Oh my god. diteplok, di ini. Nah, Jake makanya sekarang agak kurang percaya. Oke, dia trauma. Nah, coba kita suruh dia ke sini ya. Kita bilang trauma memang. Iya, Punya nah. masa lalu yang kurang baik. Gitu. Halo. Coba kita lihat ke sini. Jakey. Mukanya cantik sekali ya. Iya, luar biasa. keren banget. Mukanya kita bisa Ini lihat. anaknya Ivy. Anaknya Ivy. Jake, Badannya it's gede okay, sekali. sayang. It's okay, Jake. Jake. Tapi di momen tertentu di saat dia mungkin lihat banyak orang. Kalau di kamar sama gue nih, dia relax. Cuma kalau disayangin tuh mesti ada yang kayak gitu. Pegang-pegang dikit. Ayo Jake, mau keluar nggak Jake? Nih, kalau mau keluar ayo. Makanya keluar, ayo. Jake. Jakey. Tapi luar biasa ya bentuknya, ternyata benar-benar langsung berubah ya. Berubah. Jadi dari sini 8 generasi ke depan jadilah Bengal, keluar surat dan sertifikat beda. Berarti harus 8 itu. Iya. Dari indukannya masih kucing hutan, 8 kali turun. F1, F2 sampai F8 barulah. Baru itu pure Bengal. Yes. Yang mana udah beda karakternya ya. Oke, ini karakternya masih seperti ini bisa dibilang masih
ada karakter hutan-hutannya nih. Yes, Cuman udah bisa ngeong aja ya tadi. Udah bisa gitu. Kalau Dan bunyinya tuh nggak terlalu miau, lebih kayak gitu, agak sedikit kasar. Ya. Iya. Tapi ini so far melihara kucing ini mereka nggak pernah berantem atau bikin 2 pack gitu kayak enggak. Kalau kucing ada beberapa jantan yang pasti harus gue pisah. Oh. Gitu. Nah, cuman kalau berantem kucing ya kecil lah gitu. Oke. Nggak terlalu bermasalah gitu. Lebih ke anjing sih harus gue hati-hati. Tapi kalau sama orang pernah terjadi cokaran-cokaran? Gue malah pernah digigit sama Britishnya Mami. Tapi kalau mereka nih so far si Jake dia kan yang gue bilang, yang lo bilang itu kan agak sedikit skittish gitu. Nah, ada kalanya gue sayangin karena mungkin dia ada trauma pernah dipukul. Di antara sayang dia tenang, tek gitu, nyakar. Tapi nggak pernah sampai dalam atau apa gitu. Tapi kalau untuk bengal fix aman. Ih, keren. Kita salah satu bengal paling banyak pernah gue lihat di rumah orang nih, banyak banget soalnya. Kita lihat Anabul ya. Oke, kita lihat yang lain. Karena nama-nama ini namanya Ares. Itu kalau kamu bisa ambil Ares buat kamu, serius, deal. Oh, ambil bisa. Kan dia dewa perang nih, galak nih ceritanya. Gue nggak tahu, cuman gue Bismillah gitu kan. Masukin tangan gue, dia datang, dia naik 1 tangan, naik 2 tangan, mundur lagi. Gue masukin angkat bro. Oi, rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh bro, Cenji kaget banget bro. Udah akhirnya gue siapin kandangnya, pas gue bawa nangis Cenji. Sumpah sesayang itu dia. Nangis. Sampai nangis. Tapi emang ini cantik banget. Si Ares. Tahu nggak ini, dikasih tahu nggak lokal di mana? Panther apa? Oh, ini wait. Ini bukan yang tanduk. Kok gue tiba-tiba lupa ya? Nah, ini Panther Chameleon. Iya. Super Padalis. Cuman lokality apa? Oh, enggak dikasih tahu. Ini kayak model Tamataf atau Ambaja, gue nggak tahu juga ini ya. Itu udah. Tapi ini nggak normal, maksudnya nggak yang biasa, bukan yang Amilobe. Jadi ini cantik banget, terus perutnya juga putih, bawah dagunya. Cuman tinggi. Ini mahal. Iya, mahal. Dan jujur, gue mau kasih tahu bahwa ya memang kan kita tuh butuh pengalaman buat ngerawat ya. Dan memang CNG tuh ngerawat bagus banget. Iya. Pas di sana, ini nih merahnya bener-bener pekat. Merah biru. Nah, mungkin gue kurang rajin di campuran bubuk. Oh, vitaminnya. Vitaminnya gitu. Iya. Tapi so far sehat sih kalau kita lihat, nggak ada kelihatan kayak. Karena dia tiap pagi atau tiap siang itu dilepas di situ, bebas. Oke. Sampai ada kalanya, bro. Dimakan kucing. Enggak dong. Ada kalanya kita lupa. Sore baru nyadar. Udah di pucuk pohon sana, bro. Oh, di pucuk pohon. Akhirnya kita pakai bambu, kita naik ke atas pagar buat ngambil dia lagi. Tapi ibaratnya gue seneng pada saat gue bisa memberikan kebebasan lah untuk hewan. Betul. Gitu Iyalah, kalau misalnya kita lihat dia jalan-jalan di pohon kan seperti di alamnya. Jadi mereka juga lebih senang. Dia senang dan dia suka hunting laler atau insek. Dia kadang suka makan bunglon kecil, bro. Oh iya? Bunglon segede gini tuh bisa dimakan sama dia. Benar, itu bunglon ya, calotes biasanya. Haha. Wow, keren. Oke. Thank you Ares. Kita sudah bisa melihat Ares di sini, keren banget. Ada juga ternyata di sini. Oke, kita harus kenalan ini ya. Ini agak banyak. Yang mana yang snowy, yang mana snow? Jadi Snowy di dalam. Oh, ini nggak ada, belum ada ya. Snowy ini di siapa dalam. aja di sini? Nah, di sini ada Snowa. Oh, ini Snowa. Nah, ini Snowa. Ini Prince anaknya. Ini Bibi, salah satu anaknya. Sama ada Skyler. Ini turunan Golden sama Belgian Malinois. Yang mana ini? Iya. Jadinya anaknya siapa? Anubis Belgian sama anaknya Junior. Oke, Anubis and Junior Iya. ya. Hello, ini apa? Golden mix sama. Oh, enak. Nah, dia bandel nih. Hai. Nah, bandelnya mau gigit. dia mau gigit. Dia itu seneng overpowering people. Nah, jadi gigitnya bukan gigit keras, tapi nyubit-nyubit. Tapi dia harus tahu nggak boleh. Ya awas biji loh. Lato-lato hati-hati, karena dia gigitnya kecil, kalau kena lato-lato lumayan. Nah, jadi dia tahu karakter Belgian itu karakter yang sangat strong gitu. Jadi walaupun dia baik ada golden ya, dia seneng nyubit gitu, dan itu yang harus kita selalu koreksi. Nggak boleh ya soalnya. Nggak boleh. Kalau keterusan soalnya Nggak bisa, nah. nagih ya mereka. Gini loh. Kadang orang mikir, gua sangat tidak pro kita harus mukul anjing apalagi keras. Tapi kita harus koreksi gitu. Dan nanti kita bisa membedakan kayak anak. Ada anak yang karakternya soft. Kita cukup dengan ngomong
kamu nggak boleh kayak gitu. Dia udah ngena di hati. Ada yang kayak, jangan gitu. Nah, anjing pun sama. Kalau dia kita cuman push nggak, harus pak dikit. Gitu. Harus ada energi yang kita kasih juga. Gitu. Nah, kadang ada yang di tap di sini, ada yang mungkin dipakai list, ya kan? Ada beberapa teknik. Tapi ini Gina langsung nih baik. Dia baik. Tapi ya itu, nanti nggak mau ngelepas gitu. Oh, siapa tadi namanya? Skyler. Oke, Skyler. Wah, Nah, itu dia. Tapi pinter banget ya, maksudnya pinter. Belgiannya kelihatan banget. Oh, kelihatan. Benar-benar Belgian banget. Dia jujur kalau Sifatnya. dari dulu kita nggak latih untuk lebih baik, dia bakal jauh lebih sangar. Oke, kayaknya serem ya nanti. Dan yang unik, semua bulu putih ini yang ada di diri dia, yang di kepala itu ini. bekas luka berantem. Serius? Yes. Jadi di mana ada digigit, ini sobek, di situ ada tumbuh bulu putih. Jadi ini kan dia kalau berantem dia paling sering kena di sini, sini. Itu semua adalah bekas berantemnya dia. Gitu karena dia paling sering bikin masalah sama si ini Golden. tukang onar sebenarnya. Onar, Kelihatan gitu. sih ya. Kamu kok onar nih. Nih, lihat nih mukanya nih tuh putih-putih semua. Berantem terus nih anak bandel. Oke. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini Prince. Prince. Anak pertamanya Snowy. Anak pertamanya Snowy. Oke. Umur udah lumayan tua ya berarti ya? 2 tahunan. Ini protektif banget. Banget. Sifatnya. Jadi Belgian itu karakter yang mereka nempel terus sama orang gitu. Mereka pengen bareng terus gitu. Mereka feel like family, mereka bondnya kuat banget gitu. Dan ya tetap turun walaupun udah kecampur sama Golden. Ditambah ada Goldennya sebenarnya makin attach lagi sama orang, nggak bisa lepas ini kayak begini nih. Nah, coba sekarang lo harus nyuruh dia untuk lepas dari Oke, yuk. Mau kemana? Nah, bagus. Oh, tetap attach ya. Iya. Enggak. Nah, bahayanya adalah sama orang-orang yang dia nggak bisa handle. Udah gitu dia baik aja terus. Udah akhirnya nggak lepas Iya, gitu. nempel terus Dan dia. akhirnya kalau Mas mau dilepas dia malah yang nyubit. Oh gitu? Iya. Bisa nyubit dia? Bisa nyubit. Nyubitnya Bahaya tuh juga. kecil-kecil, Ipan yang paling sering dicubit. Oke. Setuju nggak kalau dalam dunia hewan itu the strong will survive? Setuju banget. Secara alami dan genetik, yang terkuat harus yang bisa menguasai wanita. Betul. Karena kalau enggak, turunan mereka akan punah. Yap. Gitu. Nah, Snowy adalah anjing alpha, lahirlah anak-anaknya Prince B Sugar Jr. Iya. Kita rawat bersama, kita pupuk bersamaan. Tapi mau gimana, Prince akhirnya mulai merasa nih alpha gitu loh. Tempurlah sama Snowy nggak akan terima. Kalau di alam, Snowy akan kalah, dia akan diusir, akan jauh atau akan nunduk. Akhirnya Prince yang menguasai. Kenapa? Karena dia adalah yang membawa genetika terbaru terbaik. Dan di usia yang optimal, gitu loh. Tapi karena kita di sini di bawah manusia, kita nggak membolehkan itu. Iyalah, masa satu mati ya. Iya, juga, gitu. Kan? Jadi ya harus pisah ya dua kubu. Iya. Dilepas dulu yang ini. Halo. Gantian, nanti lagi lepas. Ini yang kubu berikutnya. Ini Snowy Junior Kong. Kong musuhnya Skyler. Junior sama Snowy musuhnya si Prince. Tadinya kan cuma Snowy dan Snowa ya. Snowa. Kok masih bisa masuk lagi tuh? Kan ada Snowa. Lahir Prince B Sugar Junior. Dari anakannya lahir cucu. Nah, yang nggak sengaja Anubis sama Junior lahir 6 item. Gitu. Jadi yang tadi tuh salah satunya sih. Salah satunya beberapa dia adopt. Ini salah satunya. Gitu. Nice. Nah, ini mereka mau keluar juga nih. Sorry ya, ini kalau aku tanya agak sensitif. Gak apa-apa. Dulu kan ada Sparta. Yes, jagoan kita itu. Sparta itu tadinya sama pack yang mana? Sparta itu kan pas ada... Oh! Nah, itu kita lihat resnya dia. Mau gigit semua. Lihat resnya dia. Bandel. Lihat resnya dia. Nah, ini kita harus langsung marahin. Iya. Lihat. Jadi yang turunan Belgian itu nggak bisa ngeliat anjing lebih cepat dari dia. Nggak bisa lihat anjing yang... Karena mereka itu kan dulu kan buat herding. Jadi mereka maunya ngatur. Nah, karakter Belgian saking kuatnya, bro. Kalau kita nih nggak kuat, dia ngatur kita. Benar. Gitu. Kitanya harus lihat tuh. Menjadi alpha. Bandelnya. Semuanya digigit. Ya, tapi energi itulah yang akhirnya di channel. Dan itulah kenapa Belgian sekarang udah menggantikan Rottweiler dan German Shepherd dan juga bahkan Doberman. Karena mereka all in one, energinya dirubah menjadi hal yang positif. Nah, kembali ke Sparta. Pas gue adopt Sparta, gue baru punya Snowy. They became very good best friends. Best friends. Ini Snowy. Hell. Sampai akhirnya ada Snowa.
Sampai ada pasangan Snowy. buat Snowy. Akhirnya, Dan bertiga ini bagus banget. akur. Kesalahannya adalah gue waktu itu lagi sering my trip. Oh, lagi sering syuting TV berarti. Terus gue bilang sama waktu itu my girlfriend, which is now my wife, saya titip di Kamboja Snowy. Titip sebulan, balik ketemu lagi. Ada kalanya tripnya lagi intens banget, gue titip 6 bulan. Nah, Sparta yang tadinya di bawahnya Snowy, akhirnya ngerasa, wah, nggak ada nih leader gue. Muncullah alphaness-nya dia. Pas Snowy balik, they wanna kill each other. Oh, jadi beda pack abis. Iya, gitu. Dan gue gimana ya? Mungkin kalau kita nonton Caesar Milan pun ada tempat-tempat yang dia datengin, dia lihat anjingnya, dibilang ini red case. Akhirnya gimana solusinya? Antara dibagi dua, tuh rumah ada pagar, atau kasih satu anjing ke saya kasih satu anjing yang lebih less dominan. Gitu. Jadi tukar. Nah, kalau untuk gue ngeliat ini udah red case dan gue nggak mau ambil resiko. Soalnya kalau berantem parah banget. Yes, dan Belgian gigitnya lain sama Golden. Golden kalau gigit itu ya mungkin bolang-bolang, kalau Belgian bisa sobek. Hancur. Jadi sayang gitu. Gue pikir udah jangan. Oke. This is the next pack berarti. Ini ada Snowy. Ini Junior. Junior. Kok bisa bedain sih, Bang? Oh, harus bisa sayang. Harus bisa sayang. Here, sit, bark, bang, be baby, here, monkey, hey, not jumping, sit, hey, here, oh nggak boleh, here, sit, monkey. Jadi sebenarnya tiap orang kan melihara anjing beda-beda ya bro. Dan di akhir hari gue selalu bilang gini, selama hak-haknya terpenuhi, kita kasih makan, minum, kita kasih waktu buat dia bermain, ya it's your dog, do what you want, gitu. Nah, ada orang yang ngambil, gue mau anjing gue super strict kayak robot. Nah, kalau gue lebih, mereka tahu gitu. Kalau gue lagi bener-bener mau dia do something, he will. Tapi kalau gue setengah hati, ya udah gitu. Dan itu adalah perdebatan antara apakah Border Collie lebih pinter atau Golden lebih pinter. Memang kalau di ranking dunia, Border Collie number 1. Tapi perdebatan di antara kedua belah kubu ini, kita lagi di tepi kali yang dingin, lagi winter, kita ambil bola, kita lempar. Border go, langsung ambil, dia ambil balik. Go, dia ngeliat kita dulu. Lu beneran mau gue berangkat? Oh gitu. Go, baru dia ngambil. Nah, perdebatannya mana yang lebih pinter nih? Anjing yang kayak robot langsung lakuin atau anjing yang bisa nanya dulu? Mikir dulu. Nah itu gitu. Oke, jadi itu 11-12. Iya, nah Snowy pun, karena gini, kalau kita belajar dari Caesar Milan, gue sangat setuju. Kalau untuk orang pada umumnya, ajaran Caesar Milan udah terbaik. Apa? Anjing di belakang kita jalan, dia mimpin, anjing hanya follow. Tapi kalau gue sama Snowy nggak kayak gitu. Kita kayak air terjun, gue memberikan dia kebebasan. Untuk mau ke kiri dikit, mau maju dikit. Tapi kalau gue udah berhenti, dia akan balik lagi. Audrey, King of the Jungle, akan menaklukkan Bubui. Asik!